Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Kamis 4 Agustus 2022, bersama dengan saya Pendeta Jendi Ponggohong Sarjana Teologi. Tapi sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di hari ini. Kami boleh lagi dianugerahkan sehat kuat, sehingga boleh diperjumpakan bersama dalam satu program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Untuk itu Tuhan, di saat ini kiranya roh hikmat Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, dapat kami mengerti, pahami, dan bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami boleh menjadi pewarta firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-9. Begini bunyinya firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan makanan macam itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang dengan setia membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi yang lebih daripada itu, kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di saat ini ialah janganlah kamu disesatkan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris, yaitu freedom of speech atau kebebasan berbicara. Saudaraku, Undang-Undang Dasar 1945 pasalnya yang ke-8 telah mengamanatkan kebebasan dalam berbicara dan berpendapat. Jadi kita bersyukur dengan ini kita bisa menyampaikan kritik, masukan, ataupun ide-ide untuk kehidupan kita bersama. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di era digitalisasi ini, masa ketika hadirnya teknologi informasi, sehingga dengan ini informasi-informasi yang beredar dengan mudahnya diakses dan diperoleh begitu cepat, yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi dengan perantara sistem komputerisasi yang terhubung melalui internet. Sehingga saudaraku, tidak sedikit beredar berita-berita yang tidak sesuai fakta, dan bahkan banyak orang-orang yang muncul menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. Tetapi lebih parahnya, banyak bermunculan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membuat kehidupan orang Kristen terombang-ambing akan imannya. Bapak Ibu Saudaraku, saya teringat perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 15. Di sana dia katakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus telah mengingatkan kita harus waspada bahwa akan muncul penyesat-penyesat yang menyamar seperti domba. Saudaraku, begitu juga dalam bacaan kita saat ini, dalam kitab Ibrani pasal 13. Bagi kelompok Kristen
asal Yahudi, surat ini mengingatkan agar mereka berpegang teguh pada Kristus dan meninggalkan cara-cara ibadat yang lama. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang masih ragu-ragu antara apakah memutuskan untuk mengikuti Kristus atau kembali kepada cara-cara ibadat mereka yang lama. Pada ayat 9, mereka diingatkan tentang ajaran-ajaran asing yang tidak memberi faedah, menuruti aturan makanan macam itu. Mereka kemudian diarahkan untuk meneladani pemimpin-pemimpin yang tetap setia sampai akhir. Saudaraku, pemimpin-pemimpin yang mengajar melalui tindakan dan rela menderita. Dengan tidak mau terikat pada peraturan lama tentang makanan dan lain sebagainya. Tata cara dan peraturan itu dapat membuat orang Kristen berlari dari kesetiaan kepada Kristus dengan mematuhi tata cara ibadat lama yang menekankan formalitas seperti aturan tentang makanan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan dirahmati Tuhan Yesus, ada ajaran-ajaran tentang larangan makanan tertentu oleh beberapa agama sebagai syarat memperoleh keselamatan. Makanan bukan menjadi syarat keselamatan, tetapi iman kepercayaan kepada Yesus Kristus yang menderita, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit serta naik ke surga adalah syarat utama keselamatan. Saudaraku, syarat yang sama dengan itu ialah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia dan memelihara ciptaannya. Terhadap bentuk-bentuk penyesatan, marilah kita saling menguatkan dan menopang agar tidak menjadi lemah dan menyerah. Hadapilah musuh dengan kesetiaan hidup seperti yang telah ditunjukkan oleh mereka yang rela menderita demi keselamatan kita. Jadi itu yang menjadi pola kehidupan kita untuk kita terbebas daripada penyesatan-penyesatan yang ada. Rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, mari kita jalin komunikasi dengan Tuhan. Itulah merupakan cara-cara kita untuk terhindar daripada penyesatan. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di saat ini. Kami boleh sama-sama merenungkan pembacaan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk tetap teguh akan iman percaya kepada Yesus yang sudah datang ke dunia, mati, bangkit untuk menebus kami. Banyak tantangan yang kami hadapi, yang coba menggoyahkan iman percaya kami di tengah-tengah zaman ini, yang bertebaran di media sosial. Untuk itu Tuhan mampukan kami, perteguh iman percaya kami, sehingga kami tetap terus berdiri akan iman kepada Yesus Kristus. Maka dari itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang boleh menyaksikan program renungan harian keluarga di saat ini. Kami jemaat-Mu maupun juga semua pemirsa, kiranya diberkati Tuhan dalam kehidupan kami, tugas, tanggung jawab, pekerjaan kami yang kami percaya itulah wadah pelayanan kami. Sehatkan, kuatkan, mampukan kami. Tapi lebih daripada itu, di balik kerja keras yang kami usahakan setiap hari, kami boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dari kolom 1 hingga kolom 27, sehingga iman kami tetap diperteguh Tuhan. Kami memiliki kualitas iman yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, begitu juga kami mendoakan buat para hamba-Mu, para pelayan-Mu yang Tuhan utus di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten.
diaken, penatua dari kolom 1 hingga kolom 27, penatua Bipra, bahkan juga komisi pelayanan kategorial, unit pelayanan kategorial diberkati Tuhan, tim kerja, semua perangkat pelayanan, kostor, pegawai gereja, pendeta, vikaris pendeta. Kayaknya Tuhan yang memampukan kami untuk bekerja sama, melayani Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan jemaat Gemi Maranatha Paselatan Engkau dapati hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang mungkin saat ini dalam pergumulan, tantangan kehidupan, masalah kehidupan, masalah suami dengan istri, orang tua dengan anak, ataupun masalah ekonomi, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka menghadapi tantangan hidup ini. Terlebih lagi Tuhan melalui pergumulan hidup yang mereka hadapi semakin memperteguh iman percaya mereka kepada Yesus. Bagi anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit, kami mendoakan bersama Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun mungkin berat penyakit yang mereka alami, tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang jauh berkuasa atas segala sesuatu. Jamah makanan, minuman, obat-obatan, tubuh, organ tubuh yang mereka yang sakit, sehingga ada pemulihan yang hanya berasal daripada Tuhan. Keluarga mereka pun diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bagi anggota jemaat yang saat ini bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan, sukses dalam pekerjaan pendidikan, ataupun berhasil di balik segala sesuatu yang mereka usahakan, yang berhari ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, Tuhan perlengkapi sukacita mereka dengan mereka tahu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan rasa terima kasih kepada Tuhan. Sebab itulah ucapan syukur yang berkenan, yaitu tubuh jasmani menjadi persembahan yang suci dan kudus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bagi para hamba-Mu yang Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemerintah kami, diberkati Tuhan. Dari tingkat pusat hingga yang ada di kota atau mohon Kelurahan Paselatan 1 dan Paselatan 2. Memberkati Bapak Lurah bersama juga dengan Ibu Lurah yang ada, semua perangkat kelurahan diberkati Tuhan. Sehingga mereka mampu bekerja sama. Sehingga boleh terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagi kami masyarakat, sadarkan kami untuk tetap terus menopang, menunjang seluruh program pemerintahan untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur tayangan program Renungan Harian Keluarga di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan yang telah memberkati, Tuhan yang telah mengutus para hamba-Mu, tim multimedia Gemi Maranatha Paselatan yang dengan setia menyediakan, menayangkan program Renungan Harian Keluarga ini. Diberkati kehidupan mereka, tugas, tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan setiap hari yang mereka tekuni. Kami percaya Tuhan yang akan campur tangan, memperlengkapi apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Begitu juga keluarga mereka, diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami di sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan akan tetap terus campur tangan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa sambil tetap terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita
untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.